Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau ngomong sedikit soal oli Uni Oil ya. Ini sudah 118 km. Jadi masa dimana oli-oli itu sudah mulai menurun kalau yang kelasnya oli grup 2. Oli grup 2 itu ya oli sintetik atau semi sintetik atau full sintetik zaman sekarang ya. Bukan zaman dulu. Jadi oli sekarang ini kebanyakan ya terlepas dari apapun tulisan di bungkusnya, itu kebanyakan bahannya adalah oli grup 2, bahan dari grup 2. Grup 2 itu kalau dibanding dengan yang lain ada grup 1 ya, ada grup 3. Itu grup 1 aromatiknya masih banyak, sulfur kotoran lain-lain masih banyak. Terus di grup 2 ini sudah lebih murni, jadi aromatiknya juga berkurang, napteniknya juga berkurang, parafinnya makin banyak. Nah yang grup 3 ini sudah bersih dari yang lain-lain, tinggal parafinik tok ya. Napteniknya juga naptenik masih ada tapi sudah berkurang banyak, karena oli yang bikin cepat rusak itu adalah napteniknya dan aromatiknya. Jadi dari oli bahan grup 2 itu ya, kalau pemakaian itu sebenarnya tergantung kendaraannya ya, tergantung aditifnya. Ada oli grup 2 yang cukup awet, kayak Repsol itu awet. Ada yang nggak awet ya, banyak lah ya. Kalau yang oli Jepang menulis nggak tahu bahannya apa ya, kok bisa cepat hitam gitu, beda sendiri kan. Idemitsu dan Eneos itu entah mengapa bahannya cepat sekali hitam. Jadi sama-sama grup 2, kalau cara produsennya beda, hasilnya juga bisa beda. Aduh, mau bahas Uni Oil tapi barusan penulis, wah ketipu ya. Penulis kaget pas wis bayar, loh kok tulisannya 12.500 pertama ke, wis kadung bayar ya, wis kadung ngisi, waduh wis. Karena ya biasanya ngisi harganya apa 40.000 tadi, penulis ngisi biasanya 2 bar wis 40.000, itu ada kemungkinan kelebihan ya. Penulis teras lihat sekilas, loh setra regane kok 12.500 ya. Padahal biasanya kan 9.000 ya kalau di sini. Penulis kaget, dah ternyata wis munda asem. Jadi waduh wis repot sekarang wis. Jadi sebelumnya ada kabar Pertamax mau naik, jadi berapa? Jadi 16.000 ya. Rupanya nggak jadi. Jadinya naik 12.500. Soro ya. Wah, wis untuk berikutnya mungkin penulis terpaksa isi Pertalite ya. Kalau Pertamax kemahalan 12.500 ya. Ya wis. Ya sebenarnya sih kalau dari sisi oktan no problem menulis. Tapi yang lain-lain itu, Pertalite setahu penulis itu bensinnya lebih cepat rusak daripada Pertamax. Pertamax sendiri sudah termasuk ya, sudah mendekati karena memang ada kandungan alkohol 10% kalau nggak salah ya, seperti ya direkomendasikan. Tambahi alkohol itu emang
bikin oktan wah menjulang ya, tapi kandungan tenaganya turun. Jadi mungkin ada yang ngerasakan pertama ya, pertama sebelum zamannya apa sih, sebelum zamannya eco-ecoan itu ya, itu Pertamax itu wah oke itu lebih sip. Begitu sudah mulai ada campuran alkohol, turun turun kandungan energinya, jadi mulai enggak sip. Walau di pasaran Pertamax masih cukup oke lah, termasuk lebih baik daripada Shell Super atau BP92, tapi ya pembersihannya kurang, pelicinnya kurang, sehingga kalau pakai Pertamax terusan jadi anjlok tenaganya. Penulis belum mengukur performa ini saat pakai Pertamax, nanti sore ngukur lagi, tapi ya wes lihat aja nantilah turun berapa performanya ketika ngisi Pertalite. Penulis sudah nulis artikel kalau ngisi Pertalite berapa ya, apa yang akan penulis lakukan. Jadi kelemahan dari Pertalite kalau untuk kebanyakan orang adalah oktan yang terlalu rendah. Mungkin ada yang menyarankan pakai aditif minyak atsiri mas, enak. Belum tentu ya, belum tentu. Karena ya itu aditif minyak atsiri itu bikin cairan tidak terbakar di ruang bakar. Ada juga ya kasusnya siapa itu, tapi itu pakai Eco Racing ya. Pakai Eco Racing, Bu Andrea Eldana itu melakukan eksperimen kan, terusan kan. Hasilnya apa? 3 kali ganti saluran pembakaran, saluran suplai bahan bakar, karena ya ada masalah, tenaga ngedrop, akhirnya sampai kilometernya turun berapa itu, 28 km per liter. Parah itu ya. Katanya sih itu motornya dipakai stasioner. Jadi motornya dibiarkan jalan stasioner gitu ya, sambil dikipas angin ini. Kalau minyak atsirinya sendiri mungkin enggak ya, karena ya minyak atsiri itu encer aja, asal yang murni. Dan minyak atsiri itu macam-macam, kita nggak tahu yang dipakai yang mana, reaksinya terhadap karet bagaimana nggak tahu, reaksinya terhadap pompa juga nggak tahu. Penulis sendiri pengalaman pakai minyak atsiri yang penulis rasakan kekurangan jelas ya, selain dari berkurangnya tenaga, karena ya motor penulis ini nggak butuh oktan tinggi sih, yang oktan turun naik sih sementara. Kelemahan lain itu karat, jadi motor penulis tangkinya jadi berkarat. Ini ya saya penulis tunjukin harga Shell Super, kelihatan kan, saya penulis penulis fotokan harganya Pertamax sudah jadi harga setara Shell Super. Sama ya. Harganya Pertamax dipadakno ngono rek. Aduh. Padahal secara kualitas ya beda lah ya. Tapi mentang-mentang oktannya sama. Mungkin lain kali kalau ngisi Pertamax mending Shell Super ayo.
12.500. Maaf wis, penulis bakal ngisi pertalite gak ngurus wis. Untuk lain-lain ya iki sik durung bahas akeh ya. Tadi pengen nyeritakan apa aditif kelemahannya. Bahas kelemahannya aditif dhisik atau pertalite dhisik? Aditif dhisik ae. Jadi aditif minyak atsiri kalau di motor penulis itu malah mengurangi tenaga karena motor penulis nggak butuh kenaikan oktan. Motor penulis aman pakai premium. Tahu aman dari mana? Ya soalnya dulu pernah pakai premium. Di RPM rendah gejala RPM mati-matian nggak begitu sering terjadi. Jadi cuma kalau dibiarkan idle kadang mati. Itu penyakitnya kalau oktan bensin kurang tinggi ya. Itu jarang terjadi. Biasanya terjadinya bukan waktu idling dibiarkan tapi waktu habis lepas gas, habis digas itu kan lepas gas. Nah, itu mesin kadang mati sendiri. Saat itu mungkin karena saat habis lepas gas itu bensin betul-betul di-cut sama ECU sehingga pas kontinuitas jadi jadi apa jenenge, jadi kurang nyala ya, karena tenaganya kurang. Ini perasaan pertama harganya masih 9.000 ya. Ya, lihat. Kok aneh, yang ini 9.000 ya. Iya ya, kok aneh ya, ada yang 9.000 juga. Lah. Aduh, gak boleh mesu. Aduh. Habis. Aduh. Harga tetap tapi tulisannya pertalite habis. Aduh. Aduh, apa-apaan nih? Aduh. Jadi itu harga di pomnya masih 9.000 tuh ya. Saya tak rekam lucu. Bisa kelihatan nggak ya? Ampunan. Ini Pertamina kodenya 5461258. 54 itu kodenya punya swasta ya berarti ya. Ini tempat pom bensin ini jualan Mesran SA40 juga. Kalau cari Mesran SA40 cari yang di situ. Tapi lucu. Penulis kaget harganya
Pertamaxnya masih 9.000 tapi habis. Aduh. Wah, wis kayak gitu itu gimana, Pak? Ayo, gimana itu? Wah, wis kacau balau udah konten nih. Sementara. Jadi, balik lagi lah wis ya. Kalau yang Uniol wis pokoknya kesimpulannya anu ya. Kesimpulannya ini kayak mendekati Mesran. Disamakan Prima XP kayaknya masih lebih baik dari Prima XP dari sisi ketahanan kekentalan ya, masih lebih baik daripada Prima XP. Jadi di Ketno se anu ya, se ono alus sih. Ketika jalan pelan ada kasarnya, karena ini model oli lama, suaranya masih lebih halus daripada oli grup 2. Entah mengapa ya, yang jelas lebih halus lah kalau jalan pelan-pelan. Habis dipakai kencang ada kasarnya, tapi nggak sampai separah Prima XP. Ya lebih miripnya ke Mesran Super ya. Mesran Super ya yang 20W50. Kalau Mesran saya 40 nggak kayak gitu, nggak ada makin encernya ya. Ini kalau perkiraan umur ini mungkin lebih dari 500 km kayaknya. Olinya penulis nilai lebih baik dari misalnya Motul, Multi Power, Delta Loop Adventure, lebih bagus daripada apa jenenge PTT. Penulis pakai yang versi hitam. Kalau katanya yang versi hitam itu adalah versi untuk PCMO. Nah, kalau yang gold itu adalah versi untuk motor. Nah, yang penulis pakai itu yang bukan gold. Jadi, yang penulis pakai yang versi PCMO. Penulis harapkan dengan yang versi PCMO aditifnya lebih lengkap. Dan selama ini ya penulis merasakan olinya ya cukupan lah. Walau nggak sebaik yang oli rekomendasi, tapi masih oke lah. Oke, apalagi kalau dibandingkan oli standar. Oke. Soal aditif itu soal bensin, soal oli Uniol sudah, soal aditif. Motor penulis sudah pakai bro kapasitor. Seandainya NMAX itu aslinya nggak bisa pakai premium, wis mbola. Pokoknya motor penulis bisa pakai premium. Jadi pakai Pertalite no problem. Penulis nyoba aditif minyak atsiri, pakai Pertamax, premiumnya sudah nggak ada soalnya. Penulis untuk aditif yang padatan pernah juga coba pakai NASA RPM itu ya. Tenaga nambah kalau yang NASA RPM itu. Serius tenaga nambah. Tapi suara mesin jadi tambah kasar. Penulis sebelumnya juga pernah coba Bio1 Racing. Sama ceritanya. Terus coba juga Eco Racing. Kalau Eco Racing sih tenaga turun. Eco Racing penulis nggak pernah coba di NMAX, cobanya di Spin. Eco Racing itu nyoba pakai premium, pakai Pertalite, pakai Pertamax, tenaga turun semua. Minyak atsiri kalau yang rekomendasi itu pakai minyak kayu putih. Penulis pernah. Awal-awal tenaga oke. Tapi setelah dipakai 5 kilometeran gitu tenaga makin lama makin berkurang. Gak enak lah. Aduh, sumpah ya kalau misalnya harga Pertamax naik gitu ya.
aditif minyak atsiri itu ya mungkin bisa nambah tenaga, tapi penulis tidak rekomendasikan karena ya itu sifatnya yang tidak bisa terbakar itu. Kalau jangka pendeknya ya mungkin ya ada untungnya, ruang bakar bersih, apa jenenge, fuel dilution berkurang karena ya cairannya itu mencegah kebocoran bensin ya. Tapi untuk jangka panjang entah ya, bisa jadi itu cairan mengarah kemana, karena ya lama-lama kan pasti akan bergerak juga. Itu mungkin keluarnya di knalpot ya. Belum lagi minyak atsiri itu kan macam-macam Pak ya. Satu merek itu kadang mengeluarkan beberapa tipe. Nah, biasanya yang buat ini, yang bikin ini, untuk memilih minyak atsiri yang mana, dia adalah berdasarkan apa yang ia rasakan di motornya. Kita nggak tahu motor yang ia pakai sebagai percobaan itu standar atau enggak. Satu, beberapa pakai motor modif. Wah, kalau sudah motor modif itu nggak bisa jadikan pegangan ya. Yang kedua adalah tidak ada pengetesan kompatibilitas macam-macam untuk jangka panjang. Jadi kalau apa pengalaman masa panjangnya itu ya bisa beda ya. Kalau saran penulis ya, daripada pakai aditif bensin seperti itu, pakai oli mesran. Mengapa oli mesran? Karena biasanya aditif minyak atsiri itu fungsi utamanya adalah membersihkan ruang bakar. Karena dia bisa membersihkan meninggalkan cairan tidak terbakar. Maka cairan tidak terbakar itu akan mengurangi timbulnya kerak. Itu efek positifnya. Efek negatifnya ya busi kalau basah ya nggak efektif mungkin ya, nggak tahu lagi lah. Efek negatifnya penulis nggak tahu, tapi yang jelas ada cairan tidak terbakar di ruang bakar itu menurut penulis nggak bagus ya. Selain pakai minyak atsiri, kita juga bisa pakai juga engine cleaner. Pakai carbon cleaner. Carbon cleaner merek Yamaha, engine cleaner merek Honda ya. Ini kalau Honda mobil ya. Ada juga yang carbon cleaner punya motor Honda HM ya, itu ada juga. Tapi itu pemakaiannya kan harus terus menerus, kan nggak mungkin kita pakai terus menerus. Karena dalam rekomendasi pemakaiannya juga tidak untuk pemakaian terus menerus. Nah, cara lain ya pakai oli yang aditifnya sedikit. Oli yang aditifnya sedikit apa itu? Ya contohnya ya mesran itu. Duh. Kameranya turun ya, maaf. Wis konten kacau ya. Jadi menjaga kebersihan mesin itu bisa dari olinya juga. Orang yang pakai aditif gitu biasanya olinya adalah oli yang oli sip ini, oli yang keren, oli yang full sintetik gitu ya. Tapi ya oli-oli itu adalah oli yang biasanya bikin masalah di mesin, bikin kerak dan macam-macam. Jadi ya apa jenenge, sama aja ya. Jadi orang itu pilih aditif tujuannya adalah untuk bikin mesin lebih bersih, pembakaran lebih sempurna. Tapi dia nggak sadar oli yang dia pakai itu membuat kotor ruang bakar. Ruang bakar loh ya. Maaf tadi kalau penulis kurang jelas. Ruang bakar loh ya, bukan ruang oli. Kalau ruang oli pembahasannya beda lagi. Kita bahas ruang bakar. Kalau ruang bakar itu yang pengaruh adalah spasnya.
sulfated asnya, TBN-nya. Kalau misalnya nganggap wah nggak mungkin itu jadi perhatian, buktinya sekarang oli ada yang mengeluarkan versi low spas, low apa sih, low subs, low SAPS, apa sulfated as, fosfor dan sulfur ya. SAPS, sulfated as, fosfor, sulfur. Nah, itu buktinya ada oli low subs. Oli low subs itu oli yang rendah kadar abunya, sisa olinya, sesuatu yang tidak habis terbakar di oli sehingga ruang bakar jadi makin bersih. Low subs itu biasanya adanya di oli-oli yang encer, dan harganya tentu luar biasa, nggak murah. Bukan oli untuk harian lah istilahnya, bukan oli untuk ya enak dipakai tiap hari, larang kali ya, kekentalan juga terlalu encer ya. Nah, kenapa sih mobil-mobil modern oli-oli modern itu banyak sekali aditifnya? Oli modern ya, bukan oli sekarang ya, oli modern itu aditifnya banyak karena kemampuan bahan dasar olinya turun drastis, sehingga untuk mengatasi kelemahan ini butuh aditif. Oli-oli lama kemampuan perlindungannya baik, oli-oli lama yang sayangnya sudah nggak diproduksi lagi ya, cuma tinggal mesran dan kawan-kawan itu. Jadi kalau pingin ruang bakar bersih, kalau pingin oli modern, pilihannya adalah oli low SAPS, low subs. Kalau pingin yang murah dan bagus, pilih oli yang keluaran lama. Contohnya Uni Oil ini ya, salah satunya keluaran lama. Perilaku oli Uni Oil ini juga seperti oli lama. Tapi tetap penulis lebih rekomendasi mesran SAE 40, karena mesran SAE 40 lebih gampang cari yang aslinya, terus masih tersedia di cukup banyak SPBU. Ada juga yang jual murah online, silahkan cari di sana. Ada yang jual 32.000 per liter, ada yang jual 33.500. Mbuh ya, nasib-nasiban. Nasib-nasiban. Kalau butuh link ya nanti tak posting di bagian komunitas saja ya, polimestrannya. Wes itu. Dan itu pula yang perlu dilakukan kalau bensinnya bensin Pertalite. Bensin Pertalite itu kayaknya bikin ruang bakar kotor banget. Jadi sepertinya olinya terlalu fokus pelicin, pembersihannya kurang. Jadi kalau pakai Pertalite lama, sebentar ya, 2 kilo kalau nggak salah, 1 kilo 2 kilo gitu tenaga wis ngedrop ya. Nah kalau pakai Pertalite ya tenaga langsung ngedrop. Untuk kembalikan lagi, untuk bikin ruang bakar bersih lagi, nggak bisa cepet. Butuh 2 mingguan kalau di motor penulis spin dulu. NMAX nggak pernah pakai Pertalite ya. 2 minggu itu nggak sebentar. Jadi kalau penulis pakai Pertalite ya penulis bakal intensif, bakal terusan pakai margarin. Margarinnya harus dipisah dulu ya, dicampur ke botol terpisah, dilarutkan di situ, dibiarkan mengendap. Endapannya nggak usah dipakai, mau dipanasi dulu. Sebelumnya penulis sudah buat video, margarin dipanasi, encer,
campur ke bensin, bensinnya mendidih, masih tetap ada endapan ya. Sama saja kalau dipanasi apa diencerkan dulu gitu, tetap ada endapan. Itu satu triknya. Udah dua ya. Yang pertama pakai oli mesran, oli mesran campur minyak goreng bimoli kalau pingin makin sip ya. Mesran yang penulis rekomendasikan yang SA40 tanpa B. Terus solusi yang kedua, saya tas lali. Pakai margarin. Margarin untuk sementara penulis nggak tahu beda merek apa beda hasil atau gimana. Margarin yang diendapkan dulu. Mungkin ada yang merekomendasikan shortening. Maaf, enggak. Kalau shortening itu terlalu mengurangi tenaga karena shortening itu titik didihnya itu jauh lebih tinggi, sangat tinggi karena ya shortening itu jauh lebih tahan panas. Kalau margarin enggak. Margarin itu gampang banget mendidih ya. Suhu titik didihnya rendah. Itu alasannya mengapa kok nggak pakai shortening. Udah coba penulis ya. Terus trik yang ketiga, ya itu tadi yang trik barusan penulis sharing itu loh. Intake luarnya dihambat, atau misalnya kalau pingin lebih irit lagi, intake dalamnya yang dihambat. Nggak usah dua-duanya ya, harus salah satu milih. Kalau sudah dihambat dalam, dihambat luar pun nggak ngefek. Soalnya sama ECU yang pedulikan itu yang di dalam tok kayaknya. Kalau intake dalam yang dihambat, motor jadi sangat irit, tapi tenaga berkurang banyak. Kalau intake luar yang dikecilkan, dihambat, efeknya adalah tenaga nambah, motor juga makin irit. Walau nggak seirit yang dihambat di dalam, tapi yang jelas tenaganya nambah, itulah yang plus ya. Ini yang sudah konfirmasi ya. NMAX penulis, Next 2 penulis, ada NMAX satu lagi bro yang udah nyoba, sama Vario 125 dari bro yang sudah nyoba. Jadi 3 trik itu ya penulis pakai untuk Pertalite. Margarin itu juga ada emulsifier-nya, emulsifier ya. Fungsi emulsifier itu adalah untuk membuat air bisa nyampur ke oli, ke minyak, ke bensin pastinya. Jadi kalau ada air ya harapannya begitu pakai margarin, airnya ini akan keluar dari tangki dan ikut ke bensin. Soal efek airnya itu ke saluran bahan bakar gimana, wis mbuh lah ya. Harapannya kalau dilakukan di awal-awal, airnya nggak sempat terbentuk, nggak sempat nimbun banyak, sehingga kalau ada air sedikit langsung dikeluarkan, sehingga harapannya nggak bikin rusak pompa, nggak bikin macet filter bensinnya, nggak bikin lumutan di filternya. Soalnya kan ada beberapa ya, penulis lihat beberapa orang buat cara mengganti filter bensin ya, ngeri loh ya, filter bensin sampai warnanya ireng, warnanya hijau. Ketika tangkinya disorno ono banyune wakeh ya. Air dari mana? Orang mungkin berpikir itu dari air hujan. Enggak. Kalau menurut penulis itu dari bensinnya. Bensin, walau pertama sekalipun ada kemungkinan menghasilkan air. Air dari mana? Ketika bensinnya pecah, ketika bensinnya terurai. Jadi ketika tangki panas itu menguap, uapnya itu membentuk air, itu juga bisa. Jadi menurut penulis air itu bisa terbentuk oleh Pertalite jauh lebih banyak. Jadi untuk awal-awal penulis ini bakal pakai Pertalite ya. Sebelum pakai Pertalite, penulis bakal
eh, terusan pakai margarin. Penulis juga nggak tahu, barangkali Pertamax yang terakhir penulis beli itu sudah Pertalite ya. Nanti penulis nanti lihatlah warnanya tangki bensin ya apa. Kok pas bensinnya gak biru ya. Apa selalu itu. Wis parah. Ya wis yang sabar saja ya untuk semuanya. Jadi penulis sudah nggak trik. Oh ya, kalau motor yang kompresinya sangat tinggi seperti Aerox baru, NMAX baru, terus PCX yang baru, pertimbangkan juga untuk nambah seal di silindernya, di silinder headnya. Nambah seal, 1 seal itu akan mengurangi kompresinya 10 mungkin ya. Jadi kalau masang merek Apollo itu kan disuruh kasih seal kalau ingin kompresi rendah. Nah, penulis sarankan sealnya ditambah 1 untuk PCX 160, Vario 160, NMAX New biar lebih toleran sama Pertalite ya. 4 berarti ya rekomendasinya. Yang nomor 4 ini hanya untuk motor kompresi tinggi. Kalau nggak gitu silahkan beli Semenite atau Pro Kapasitor, iklan ini ya. Yang terakhir ya silahkan dipertimbangkan sendirilah. Ya wes begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.